Halo Libra, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Bukan kaleng-kaleng yang kamu miliki ini buat mereka terkejut luar biasa. Namun pentingnya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Page of Pentacle. Ada Ten of Swords, ada The Tower, di sini ada Six of Swords, dan di sini juga ada Five of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Page of Pentacle. Saya melihat di sini sepertinya ini tentang sesuatu hal yang akan kamu dapatkan ya. Ini bisa tentang sesuatu hal ini akan benar-benar merubah kehidupan kamu. Entah itu tentang pekerjaan, kesempatan, atau di sini tentang sebuah kepercayaan yang seseorang berikan kepada kamu. Jadi siap-siap. Karena di sini sepertinya takdir akan mengantar langkahmu kepada sesuatu hal yang luar biasa. Ini bisa tentang sosok yang luar biasa, atau tentang kayak ada sosok yang akan memberikan kamu kepercayaan, memberikan kamu kesempatan dan peluang yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya. Artinya, kamu terpilih untuk mendapatkan sesuatu hal yang hebat dan luar biasa ini. Ini bisa tentang pekerjaan yang mungkin selama ini kamu impikan, atau sesuatu hal yang selama ini kamu nanti-nantikan, entah itu tentang jodoh, tentang seseorang, bisa aja ya. Artinya yang kamu dapatkan ini, itu akan mampu merubah kehidupan kamu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Jadi jangan berpikir gak mungkin, hal mustahil itu bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Jadi coba rasakan, coba lebih peka, coba lebih sensitif bahwa di sini akan ada kehadiran seseorang yang akan merubah kehidupan kamu. Ini bisa tentang kesempatan atau peluang itu mungkin terlihat kecil. Tetapi dari hal kecil itu nantinya kamu mampu untuk merubah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu
Itu yang saya lihat di sini. Jadi jangan berpikir nggak mungkin, nggak bisa, nggak sanggup. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semua bisa saja terjadi. Jadi siap-siap untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Di sini ada Ten of Swords. Memang terkadang ada alasan juga ya, kenapa mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini, kenapa kamu terpilih menjadi seseorang yang bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak semua orang bisa miliki ya. Ini bisa tentang banyak hal yang dulunya pernah kamu alami dalam hidup ya. Banyak kesakitan, banyak tekanan, banyak hal-hal yang membuat kamu menangis di sini. Tapi ternyata semua yang terjadi, semua yang menimpa kehidupan kamu itu punya alasan. Ada pertahanan diri yang cukup kuat di sini. Artinya kamu tidak mau semakin jatuh dalam keterpurukan. Meski kamu nggak bisa untuk bangkit, tetapi setidaknya kamu berusaha untuk bertahan di situasi itu, untuk tidak semakin jatuh. Atau mungkin di sini ada sebagian kamu yang kehilangan pekerjaan kamu, atau mungkin di sini ada yang merusak hubungan kamu dengan pasangan kamu. Tapi setelah kamu jalani, setelah kamu ikhlas dengan apapun yang terjadi, ternyata Tuhan memberikan kamu yang terbaik. Banyak juga ya orang yang kaget, banyak orang yang yang tantrum, bahkan nggak nyangka bahwa di sini kamu benar-benar mendapatkan kehidupan yang mungkin semua orang inginkan. Tapi mungkin mereka taunya yang kamu yang saat ini aja ya, yang mereka tahu mungkin kehidupan kamu yang luar biasa aja, tapi mereka nggak tahu dulunya banyak hal yang kamu lewati, banyak proses yang tidak mudah untuk kamu sampai di titik ini. Oke, mereka hanya tahu pencapaian kamu, tapi mereka tidak pernah tahu tentang proses kamu. Banyak hal ya yang mungkin di sini membuat kamu itu hidupnya naik turun, kadang gagal tidak hanya sekali, kadang gagal berulang kali. Jadi semua yang terjadi itu punya alasan. Ya pelan-pelan kamu akan mampu untuk bangkit meski banyak masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Entah itu dalam karir, dalam bisnis, dalam rumah tangga, tapi pada akhirnya kamu akan mampu bangkit. Meski terlihat nggak mungkin, tetapi kembali lagi, itu yang saya katakan tadi, nggak ada yang nggak mungkin, hal-hal mustahil sekalipun, itu bisa saja terjadi. Jadi tetap berprasangka baik ya, tetap berpikir positif, meskipun pikiran positif ini nggak akan mampu mengubah masa lalu, tetapi setidaknya dengan kamu berpikir positif, kamu mampu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Ada The Tower, dan tidak dipungkiri lagi, ini juga menegaskan kartu ini ya, tentang kehancuran, tentang kegagalan yang pernah ada dalam kehidupan kamu. Tetapi justru semua yang terjadi itu membuat kamu jadi lebih kuat, jadi lebih hebat, jadi lebih punya komitmen, tegas juga. Ya artinya di sini kamu juga berani untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik ya. Ya mungkin ada dulunya orang yang mungkin jahatin kamu, ada yang dulu merendahkan kamu, mandang kamu sebelah mata. Tapi di saat hidup kamu mulai naik lagi, mereka datang lagi, minta bantuan, minta maaf, apapun. Tapi ya mungkin memaafkan oke, tapi untuk kembali menjalin sebuah pertemanan, menjalin sebuah hubungan kayaknya enggak. Karena kamu berusaha untuk melindungi pikiran, perasaan, mental dari seseorang yang dulunya pernah nyakitin kamu. Karena kamu berhak ya untuk memilih siapa aja yang berhak untuk dekat sama kamu. Jadi yang terpenting itu adalah diri kamu. Nggak usah terlalu menjaga perasaan orang yang nggak pernah jagain perasaan kamu. Karena udah nggak ada penyesalan di sini saya lihat. Karena kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi jika itu terulang dan terulang lagi ya udah nggak ada alasan untuk kamu menerima seseorang yang pernah nyakitin kamu. Kamu berhak ya. Kamu berhak untuk memilih siapapun yang bisa dekat dengan kamu. Saya melihat di sini pada akhirnya kehidupan kamu akan semakin baik. Lebih kokoh aja, lebih kokoh, lebih kuat, tidak gampang terpengaruh. Karena mungkin ada juga sebagian kamu yang dulunya terlalu gampang percaya terhadap seseorang yang justru orang terdekat yang tega mengkhianati kamu. Ada yang seperti itu. Jadi saat ini ada Six of Swords, kamu berusaha untuk ninggalin apapun yang nyakitin kamu.
Artinya kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri. Sudah lebih mencintai diri kamu sendiri, ya artinya tidak akan membiarkan lagi ada orang yang nyakitin perasaan kamu. Kamu nggak mau lagi dalam hubungan yang penuh dengan kebucinan. Ya karena kalau bucin sepertinya hanya kamu aja ya yang berlebihan terhadap dia perasaannya, tapi ya mungkin dia biasa aja. Jadi saat ini kamu nggak mau lagi seperti itu. Kamu berhak memilih tentang sesuatu hal yang memang ada timbal baliknya. Oke, sama-sama saling cinta, saling sayang, saling mengerti, dan saling menghargai. Itu yang saya lihat. Artinya kamu nggak mau lagi dalam hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif, karena semakin kamu bertahan atau pertahankan, itu semakin nyakitin perasaan kamu. Oke, di sini ada Five of Cups. Saya lihat di sini kamu juga nggak mau lagi ada kepura-puraan ya. Kamu sudah lebih menjadi diri kamu sendiri. Kamu nggak mau lagi berpura-pura menjadi seseorang untuk bisa mencapai sesuatu hal. Tidak. Kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Apa adanya kamu. Oke, apa adanya kamu. Kamu nggak mau lagi ya mungkin di sini ada yang mempengaruhi kamu. Kamu sudah lebih, apapun setiap pilihan dan keputusan kamu ya itu berdasarkan atau itu asalnya dari pemikiran kamu, bukan dari orang lain. Karena ada aja ya orang yang pura-pura baik tetapi ternyata di belakang kamu itu sebaliknya. Di belakang kamu merencanakan sesuatu hal. Jadi juga hati-hati di sini. Karena kehidupan yang baik ya, kehidupan yang mungkin semakin meningkat itu nggak jauh-jauh dari ada sifat iri orang terhadap kamu, ada dengki, ada pro dan kontra juga. Jadi hati-hati. Oke. Kita lanjut. Di sini ada stand still. Di sini ada the spiral. Ada the sacrifice. Ada soul. Dan di sini juga ada smoky mirror. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kamu mulai lebih lebih tenang ya. Lebih tenang dalam menghadapi situasi yang kadang nggak terkendali. Artinya, kamu sudah bisa mengendalikan diri kamu. Kamu sudah lebih bisa mengendalikan diri kamu. Kamu sudah lebih tahu bersikap harus bagaimana di saat ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi kamu sudah lebih bisa mengendalikan emosi, kemarahan tentang siapapun atau apapun yang menyakitkan kamu. Memang ada ya sebagian kamu yang kayak saat ini dalam permasalahan yang buntu ya, nggak ketemu jalan keluarnya. Sulit, entah itu masalah dengan mantan, entah itu masalah dengan karir, atau pekerjaan, atau keluarga. Tapi saya merasakan di sini akan ada jalannya, setidaknya waktu akan mampu membuat kamu benar-benar bisa menyelesaikan semua ini. Ada jalannya kok. Jadi tetap tenang, tetap sabar ya terhadap apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Akan ada jalan keluar di setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Tetap tenang dalam menghadapi hal-hal apapun yang terjadi. Karena semua sesuatu hal yang memang sudah digariskan ya, ada yang memang sudah ditakdirkan. Jadi kamu hanya tinggal menjalani dan berpikir positif dan kuat, mental yang kuat untuk menghadapi. Kadang itu hidupnya naik turun, kadang gagal, kadang maju mundur juga, kadang ada jalan yang gak mudah, ada ujiannya, ada cobaannya. Tapi apapun itu saya melihat kamu cukup tenang dalam menghadapi semua itu ya. Itu tadi ya, belajar dari apapun yang terjadi. Ya mungkin belajarnya tidak hanya
tentang apa yang menimpa kehidupan kamu saja ya, tetapi kamu belajar juga dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar di sekeliling kamu, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Itu artinya tentang perbaikan. Saya juga melihat di sini sepertinya masa lalu tidak tidak lagi membuat kamu semakin dalam keterpurukan. Kamu sudah lebih ikhlas, sudah lebih rela. Karena ternyata di saat kamu mengikhlaskan, di saat kamu merelakan, perasaan itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai yang kamu rasakan. Oke, jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Ya, karena kamu sadar itu akan menguras emosi, menguras energi, menguras tenaga, pikiran. Jadi lebih baik ya fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik, ya bercermin aja. Bercermin dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Entah itu tentang, ya mungkin di sini ada sebagian kamu yang dulunya memilih seseorang hanya berdasarkan penampilan, janji-janji yang mungkin tidak pernah terrealisasi, ya mungkin ada penyesalan dalam diri kamu, kenapa ya saya dulu milih dia, kenapa saya dulu dibutakan oleh cinta, ya banyak yang kayak gitu, kenapa dulu saya tidak terlalu memikirkan masa depan. Kenapa saya dipengaruhi oleh gengsi, nafsu, keinginan sesaat atau ambisi? Ada penyesalan-penyesalan seperti itu. Tapi ya udah, yang terjadi, yang berlalu, ya biarlah berlalu. Tetap fokus ke depannya karena setiap kita pernah ya melakukan sebuah kesalahan. Asal jangan mengulangi kesalahan yang sama, itu aja. Oke? Itu aja yang terpenting. Memahami kalau kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu itu adalah kesempatan untuk kamu belajar lagi, kesempatan kamu untuk bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Di saat ini fokus kamu adalah terhadap diri kamu sendiri, terhadap sesuatu hal yang kamu inginkan, wujudkan, tentang apapun itu. Baik itu tentang hubungan, tentang karir, atau tentang pekerjaan, atau usaha, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan untuk tetap kuat menghadapi apapun itu dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.